Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab secara berurut. Puji Tuhan, pembacaan Alkitab kita sudah sampai pada kitab Kejadian pasal 42. Ayatnya cukup panjang, ada 38 ayat dan Bu Dewi hanya akan membaca ayat 21. Anak-anak silakan menyelesaikan membaca dari ayat 1 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Mereka berkata kepada seorang yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu, termasuk kita melihat betapa sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Anak-anak hebat, pada waktu itu, kelaparan terjadi di mana-mana, termasuk di Kanaan, di mana Yakub dan keluarganya tinggal. Yakub mendengar di Mesir banyak gandum, dan dia menyuruh semua anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Maka berangkatlah mereka ke Mesir, kecuali Benyamin, anak bungsu Yakub yang tidak diizinkan untuk ke Mesir. Sesampainya di Mesir, mereka menghadap pemimpin atau mangkubumi Mesir dan mereka menyampaikan tujuan kedatangan mereka, yaitu mereka ingin membeli gandum. Mereka tidak tahu bahwa orang yang punya kuasa di sana atau mangkubumi pada waktu itu yang ditemui itu adalah Yusuf, adiknya yang pernah mereka hendak bunuh. Dan akhirnya dijual ke orang Ismail sebagai budak. Nah, anak-anak, Yusuf tahu mereka itu adalah kakak-kakaknya, tapi sengaja tidak memperkenalkan diri kepada mereka. Yusuf mau memberi pelajaran kepada mereka sesuai dengan tindakan mereka atau sehubungan dengan tindakan mereka terhadap dirinya sebagai adik beberapa tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Mereka menolak tuduhan Yusuf yang menuduh mereka sebagai pengintai. Nah, perlakuan Yusuf terhadap mereka mengingatkan masa lalu mereka yang juga melakukan hal yang sama terhadap Yusuf. Menurut mereka, apa yang mereka terima sekarang merupakan hasil dari apa yang mereka lakukan beberapa tahun yang lalu. Dan mereka menyesal atas perbuatan mereka tersebut. Nah, anak-anak, bagian ini mengajar kita bahwa kita harus hati-hati dalam bertindak supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam bertindak supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Akibat tindakan kita yang salah, biasanya kita jadi menyesal. Nah, bertindaklah berdasarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, anak-anak, tugas untuk anak-anak, khusus untuk anak balita atau yang belum bisa baca, nanti mengucapkan aku, sebut namanya ya, aku diganti namanya sendiri ya. Aku mau bertindak berdasarkan firman Tuhan. Nah, untuk anak kelas 1 sampai anak kelas 6, kalian bercerita sedikit, pernah nggak kalian menyesal? Contohnya penyesalannya tentang apa? Terima kasih anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.